Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa kembali dengan channel kami, Mimin Ori. Di kesempatan kita kali ini, ada yang menarik loh. Ternyata tanaman yang buahnya biasa kita temui di dapur sebagai bumbu dapur adalah tanaman dari Indonesia yang sudah sangat terkenal sejak zaman kuno, yaitu lada. Tanaman lada ada yang dirambatkan pada tajar karena menjalar panjang, dan ada yang pendek atau lada perdu. Lada perdu cocok dibudidayakan dengan sistem tumpang sela maupun tumpang sari karena tanaman ini hanya memerlukan naungan kurang lebih 25-50% saja. Lada perdu bisa ditumpang sela dengan tanaman yang lain, baik tanaman perkebunan, tanaman sengon, tanaman yang lain pun bisa. Tapi kali ini kita tanam di sekitar tanaman vanili. Tanaman lada yang ditanam sela memiliki persentase kematian lebih rendah, dan usia tanam dari 0 sampai berbuah kurang lebih 1 tahun, sehingga bisa menghasilkan buah seperti ini. Yang dibutuhkan dalam budidaya lada perdu ini, karena kita menggunakan pot, kita lebih irit lahan yang kita gunakan, yaitu seperti menyiapkan pot atau planter bag sebagai tempat untuk menanam, kemudian media tanam yang baik yang terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian kita siapkan juga bibit lada perdunya. Lada perdu memiliki struktur akar yang dangkal sehingga membutuhkan naungan, juga rambatan untuk penyangga, itu untuk yang sulur panjang. Ini adalah contoh lada dengan sulur panjang yang dirambatkan pada tajar hidup, dan ini ditanam dengan menggunakan pot yang ditanam di sekitar tanaman atau tempat kebun vanili. Jadi bisa kita manfaatkan sambil menunggu tanaman vanili, kita tetap menanam tanaman yang menghasilkan. Tanaman sela di antara pohon vanili untuk menambah penghasilan petani vanili sambil menunggu vanilinya berproduksi. Kalau mau membuat sulur yang panjang, kita ambil sulur yang panjang, kita stek, kita bikin bibit. Tapi ketika kita mau membuat sulur pendek, kita stek sulur yang pendek seperti ini, nanti akan menjadi bibit merica perdu dan tidak akan merambat. Tapi kalau yang merambat panjang seperti ini, bibit steknya juga akan merambat. Pemberian pupuk sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman vanili. Apabila menggunakan pupuk kandang, usahakan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah difermentasi atau fermentasinya sudah sempurna. Hasilnya sudah seperti tanah. Pupuk yang sudah jadi bisa dicampur dengan kapur dolomit sehingga ketahanan dan kesuburan tanah akan semakin bagus.
Jenis-jenis hama dan penyakit lada seperti adanya hama penggerek atau batang, ya penggerek batang, kemudian hama penghisap bunga, kemudian ada hama penghisap buah. Yang paling menakutkan bagi petani adalah penyakit busuk pangkal batang. Ini penyakit utama dari tanaman lada karena penyakit cendawan seperti ini masih sulit untuk dikendalikan karena masuk dalam jaringan batang dan diketahui setelah layu. Jenis hama dan penyakit lada seperti hama penggerek batang, hama penghisap bunga, hama penghisap buah, penyakit busuk pangkal batang. Ini penyakit utama, penyakit cendawan ini masih sulit untuk dikendalikan karena masuk dalam jaringan batang dan diketahui setelah layu. Kemudian penyakit kerdil atau keriting. Dalam pemupukan, kita bisa mengkombinasikan antara pupuk organik dan pupuk kimia. Untuk NPK itu diberikan 1 bulan sekali atau lebih. 1 sendok diberikan di sekeliling tanaman atau dicampur dengan air dan dikocorkan. Untuk pupuk organiknya, yaitu seperti kompos yang mengandung trichoderma atau minimal pupuk kandang yang sudah terfermentasi jadi seperti tanah. Ini yang mudah untuk kita dapatkan. Kemudian untuk membuat pestisida organik yaitu dengan ekstrak daun mimba. Untuk bisa mendapatkan hasil buah lada yang bagus, dibutuhkan perawatan, perhatian terhadap tanaman lada itu sendiri. Dengan memperhatikan mulsa yang bagus dan memberikan pupuk yang teratur, memperhatikan naungan, dan menjaga jangan sampai diserang oleh hama-hama pengganggu, maka hasilnya juga akan seperti yang diharapkan. Pada tanaman lada yang subur dan bagus, per pohon bisa diperkirakan bisa menghasilkan 0,5 kilogram buah lada. Wah, lumayan juga ya teman-teman. Yuk kita mulai menanam tanaman lada di sekitar kita atau juga di pot yang lebih gampang. Bila video ini bermanfaat, bisa disebarkan ke teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami Mimin Ori bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.